Salam guru penggerak. Bapak Ibu, perkenalkan saya Dian Puspita Anggraini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDIT Sahabat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Berikut ini demonstrasi kontekstual modul 1.1. Bapak Ibu, demonstrasi kontekstual modul 1.1 yang akan saya bahas ada 4 bagian. Yang pertama, penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, alasan kontekstual penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara kontekstual. Dan yang keempat, tantangan dan solusi penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Mari kita bahas dari bagian yang pertama, penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu, penerapan ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro di sekolah saya dilakukan diantaranya dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang kedua, dengan penggunaan metode atau model pembelajaran yang bervariasi di setiap mata pelajaran. Dan yang ketiga, adanya ragam kegiatan ekstrakurikuler yang ditawarkan sekolah untuk menampung minat dan bakat siswa yang berbeda-beda. Nah, bagaimanakah cara kami menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama yang kami lakukan adalah melakukan diagnosa terkait gaya belajar siswa dan kemampuan belajar siswa. Untuk itu, kami melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar siswa melalui survei dan wawancara. Kemudian selain itu kami juga melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa. Berdasarkan hasil tersebut, kami melakukan pemetaan gaya belajar dan kemampuan siswa. Dari hasil tersebut digunakan untuk menentukan metode pembelajaran apa yang sesuai yang akan kami terapkan di kelas tersebut. Penggunaan metode atau model pembelajaran yang bervariasi. Ini adalah penerapan yang kedua dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro di sekolah kami. Bapak Ibu, pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dikaitkan dengan konteks lokal, sosial, budaya di mana anak tersebut tinggal dan bermasyarakat. Bapak Ibu, SDIT Sahabat terletak di antara pabrik-pabrik yang masih berproduksi aktif. Di antaranya adalah pabrik-pabrik roti. Sehingga dalam hal ini kami mencoba mengintegrasikan hal tersebut dalam pembelajaran di kelas. Kami mengajak anak-anak untuk menghias roti. Bapak Ibu, selain hal tersebut, SDIT Sahabat juga terletak di antara persawahan dan ladang. Kami mengajak anak-anak untuk melakukan pembelajaran di luar kelas, bereksperimen dan mengeksplor alam dengan pendekatan lingkungan. Selain hal itu, SDIT Sahabat juga dikelilingi oleh warung-warung makanan yang menjajakan kuliner. Sehingga kami mencoba untuk mengintegrasikan hal tersebut dengan cara mengajak anak-anak untuk berkreasi dan berimajinasi bagaimana menyajikan sebuah makanan yang dikreasikan dengan tampilan yang lebih menarik. Diharapkan dengan penerapan metode dan model pembelajaran bervariasi tersebut, anak-anak akan lebih bersemangat dan lebih senang dalam melakukan pembelajaran di sekolah.
Penerapan yang ketiga yaitu adanya ragam kegiatan ekstrakurikuler yang ditawarkan sekolah. Bapak Ibu, kami memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler yang kami tawarkan. Di antaranya adalah ekstrakurikuler memanah, ekstrakurikuler prakarya, ekstrakurikuler pramuka, tahfidz, bahasa Arab, badminton, dan lain sebagainya. Siswa bebas untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler yang mereka inginkan. Sehingga harapannya dengan banyaknya ekstrakurikuler yang ditawarkan ini, mereka bisa menyalurkan bakat dan minatnya sesuai dengan bakat dan minatnya tersebut. Sehingga mereka bisa lebih optimal dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi yang ada dalam diri mereka. Bapak Ibu, mengapa kami berusaha menerapkan ide atau gagasan tersebut? Berikut ini alasan kontekstual penerapan ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, tujuan pendidikan. Bapak Ibu, kami menyadari bahwasanya tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, kami menyadari bahwasanya kami ini seperti layaknya seorang petani, seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya kami harus berusaha menjadi seperti petani yang bisa mengantarkan benih-benih padi tersebut supaya bisa tumbuh subur, mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, sehingga benih tersebut bisa tumbuh dengan maksimal. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman anak. Kodrat alam terkait konteks lokal, sosial, budaya mudrit. Kami menyadari bahwasanya setiap siswa memiliki minat dan bakat tersendiri. Mereka mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda. Dan mereka bukanlah kertas kosong. Mereka membawa bakat dan minat mereka sendiri-sendiri. Dan tugas kami adalah menuntun mereka supaya mereka bisa mengembangkan potensinya secara maksimal. Kodrat zaman maksudnya adalah pengetahuan yang diadopsi tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya Indonesia. Bapak Ibu, anak-anak mempunyai kebebasan dalam mengembangkan potensinya. Namun demikian, sebagai seorang pendidik, kita diharuskan menjadi seorang pamong dalam proses pembelajaran tersebut. Sehingga apa? Sehingga anak-anak tidak membahayakan dirinya. Sehingga anak-anak bisa mengetahui kemana arah dia dapat memaksimalkan potensinya. Yang ketiga, kodrat anak adalah bermain. Ki Hajar Dewantoro mengemukakan bahwasanya kodrat seorang anak adalah bermain. Anak-anak itu suka bermain karena bermain itu menyenangkan dan menimbulkan perasaan yang bahagia. Sehingga Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, kita bisa mengintegrasikan permainan tradisional dalam pembelajaran. Untuk itu, kami mencoba mengintegrasikan berbagai metode dan model pembelajaran di kelas. Meskipun kami belum bisa mengintegrasikan permainan tradisional dalam pembelajaran secara maksimal, namun kami berusaha mengintegrasikan permainan-permainan dalam pembelajaran di kelas maupun praktek-praktek yang bisa membuat mereka belajarnya lebih menyenangkan, sesuai dengan lingkungan tempat kami berada. Yang ketiga, pendidikan berhamba pada anak. Bapak Ibu, kami menyadari bahwasanya anak bukanlah lembaran kertas kosong, seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dan kami ini bertugas untuk menebalkan laku positif anak.
Dan untuk menebalkan laku positif anak tersebut, kami mengupayakan berbagai cara. Nah, di antara cara yang kami gunakan adalah dengan 3 hal tersebut tadi, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memberikan kegiatan ekstrakurikuler yang beraneka ragam, kemudian menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariasi. Sehingga diharapkan anak-anak ini dalam proses pembelajaran di kelas itu lebih aktif dan pembelajaran tidak teacher centers ya, tetapi student center, anak-anak yang lebih aktif dalam pembelajaran. Kita sebagai pendidik, kami sebagai guru hanyalah menjadi fasilitator, menuntun bagaimana mereka bisa mengembangkan potensinya lebih maksimal. Dan yang ketiga, budi pekerti. Kami menyadari dan memahami bahwasanya seperti yang dikemukakan pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwasanya pendidikan budi pekerti ini sangat penting. Sehingga kami berusaha menyeimbangkan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Pendidikan budi pekerti pun berusaha kami terapkan di sekolah, diantaranya dengan pembiasaan-pembiasaan baik. Seperti ketika masuk kelas, anak-anak mengucapkan salam, kemudian bersalaman kepada gurunya, kemudian ada zikir pagi ketika di awal pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pembiasaan sholat duhur berjamaah di sekolah, kemudian juga ada kegiatan penutup dan pembuka pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Diharapkan dengan adanya pembiasaan-pembiasaan baik ini, budi pekerti siswa juga akan menjadi lebih baik. Bapak Ibu, bagaimanakah hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara kontekstual? Bapak Ibu, setelah kami menerapkan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, ada beberapa hasil yang kami rasakan dari sisi siswa, diantaranya yang pertama, siswa tersalurkan bakat dan minatnya. Hal ini ditandai dengan banyaknya peserta ekstrakurikuler di setiap jenis ya. Jadi prakarya ada beberapa siswa, kemudian pramuka ada banyak siswa, dan lain sebagainya. Kemudian siswa lebih termotivasi dalam berangkat ke sekolah. Saat kami di pagi hari menyambut kedatangan siswa, siswa datang dengan muka tersenyum dan gembira. Tidak ada laporan bahwasanya siswa tidak berangkat karena mogok sekolah atau karena takut berangkat sekolah. Yang ketiga, siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran di kelas itu terasa lebih hidup. Yang keempat, siswa terpetakan minat dan gaya belajarnya. Karena kami telah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif, kami jadi mengetahui apa saja minat siswa dan seperti apa gaya belajar mereka masing-masing. Yang terakhir ya, siswa berprestasi sesuai dengan potensinya. Jadi karena mereka mengetahui apa minat mereka sebenarnya dan bagaimana gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka, mereka bisa lebih mengembangkan minat dan potensinya. Sehingga ketika ada perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan minat mereka, mereka bisa berprestasi sesuai dengan potensi mereka. Sedangkan dari sisi guru, yang pertama yaitu guru bisa memahami kebutuhan siswa. Dengan adanya pemetaan minat dan gaya belajar siswa, serta kemampuan siswa, guru jadi tahu,
oh ternyata minat siswa saya di kelas itu berbeda-beda. Gaya belajarnya pun berbeda-beda, kemampuannya pun berbeda-beda. Sehingga setelah guru memahami kebutuhan siswa tersebut, guru bisa menentukan metode atau model pembelajaran yang sesuai. Ya, ini terkait dengan hasil yang kedua. Yang ketiga, karena guru mengetahui apa saja kebutuhan siswa dan bisa menentukan metode atau model pembelajaran yang tepat, maka secara otomatis guru akan lebih dekat secara emosional dengan siswa. Guru tahu bagaimana caranya memperlakukan siswa dengan tepat sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini imbasnya kedekatan secara emosional dengan siswa itu jauh lebih dekat. Dan yang terakhir, tentu saja guru lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Tantangan dan solusi. Adakah tantangan dan adakah solusinya? Bapak Ibu, dalam menerapkan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro di sekolah, ternyata kami mengalami atau mendapatkan berbagai tantangan. Di antaranya, yang pertama, belum semua guru memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, belum semua guru paham betul bagaimana penerapan pendidikan yang berpihak pada anak. Yang ketiga, belum semua guru paham dalam memilih metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan minat, gaya belajar siswa, maupun kemampuan siswa. Dan yang terakhir, orang tua sebagai partner guru dalam mendidik anak-anak itu belum memahami minat dan gaya belajar dari anak-anak mereka. Nah, lalu bagaimana solusinya? Bapak Ibu, tantangan yang kami hadapi dalam menerapkan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro menantang kami untuk menemukan solusinya. Di antara solusi yang kami coba terapkan di sekolah kami, yang pertama yaitu dengan memberikan pelatihan melalui IHT atau in-house training. Jadi kami memberikan pelatihan terhadap rekan-rekan guru. Di antaranya adalah IHT yang sudah pernah kami laksanakan, yaitu penerapan teknologi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan waktu itu saya sebagai narasumbernya, karena saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya pada mata pelajaran bahasa Inggris yang saya kaitkan dengan teknologi. Jadi saya menggunakan teknologi dalam pembelajaran diferensiasi di kelas saya. Kemudian saya melakukan sosialisasi sekaligus sharing terhadap rekan-rekan guru yang lain. Yang kedua, melakukan pendampingan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sebelum dan setelah penerapan. Jadi untuk rekan guru yang belum paham betul bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan, sebaiknya dilakukan pendampingan pelaksanaannya ya. Jadi sebelum pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu perlu dilakukan pendampingan supaya guru itu tahu tahap-tahapannya yang harus dilakukan sebelum pembelajaran diferensiasi itu seperti apa saja. Asesmen diagnostiknya itu komponennya apa saja, bagaimana caranya supaya asesmen diagnostik non-kognitif maupun kognitifnya itu bisa efektif dan efisien dilakukan, seperti itu. Kemudian juga pendampingan setelah penerapan. Jadi ketika penerapan itu sudah dilakukan, setelah penerapan pun perlu ada pendampingan. Jadi perlu ada review dari seseorang atau observer supaya penerapan pembelajaran diferensiasi di kemudian hari itu bisa dilakukan lebih optimal.
Karena tidak menutup kemungkinan ketika pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan pertama kali, itu menimbulkan atau terjadi beberapa hal yang mungkin membuat guru patah semangat atau membuat guru itu menjadi hilang semangatnya ya untuk menerapkan kembali, karena memang ketika menerapkan pertama kali itu guru akan mendapatkan berbagai tantangan-tantangan tersendiri ya, diantaranya manajemen waktu, kemudian persiapan yang begitu banyak ya di kelas, karena kita harus menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang ketiga, melakukan review atau evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran. Jadi review atau evaluasi ini sangat penting dilakukan supaya guru mengetahui kelemahan dan kelebihannya. Kelebihan yang ditemukan pada proses pembelajaran itu bisa dipertahankan, dan kelemahan yang didapatkan atau temuan-temuan kelemahan yang didapatkan pada saat proses pembelajaran itu bisa sama-sama diatasi dan dicarikan solusi sehingga di pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi. Dan yang keempat, bersinergi dengan orang tua siswa. Kita tahu bahwasanya orang tua siswa adalah partner kita dalam mendidik siswa-siswa kita, sehingga orang tua siswa ini juga perlu kita sosialisasi mengenai kemampuan peserta didik kita sebenarnya itu seperti apa, kemudian minatnya anaknya itu seperti apa, gaya belajar yang sesuai itu seperti apa, sehingga ketika orang tua mendampingi putranya di rumah, mereka juga mengetahui, oh putraku ini gaya belajarnya auditori, sehingga mereka juga tahu dengan cara apa mereka mendampingi putranya yang punya gaya belajar auditori, sehingga diharapkan ketika di sekolah dengan di rumah ini bisa bersinergi, siswa ini bisa lebih optimal dalam mengembangkan potensinya. Seperti itu. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.1 dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.